Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kalian itu dari kelas 12 kelas 1. Saya di sini akan mempresentasikan kasus pemerkosaan di bawah umur. Faktor penyebab terjadi kasus tersebut: 1. Faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut Ibtu Ketut Santiani, kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak-anak bebas seorang diri, sehingga memberi kesempatan bagi pelaku-pelaku yang melakukan aksinya. 2. Itu faktor HP. Faktor HP merupakan salah satu faktor penyebab di mana dengan membawa HP anak-anak seringkali berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenalnya. Yang ketiga, faktor dari pelaku yang suka menonton video porno dan juga miras, minuman keras. Yang keempat, faktor dari pelaku yang memiliki kelainan seksual. Yang kelima, faktor dari banyaknya anak-anak yang masih di bawah umur sudah berpacaran dengan orang yang jauh lebih dewasa. Jenis pelanggaran yang dilakukan: atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan UU RI nomor 17 tahun 2017. Peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, pasal 76 huruf D, pasal 81 ayat 1 dan 2 huruf M, dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ketentuan dan pengaturan atau perundang-undangan yang dilanggar: Pasal 290 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Terus yang kedua, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun, kalau umumnya tidak jelas, tidak bersangkutan, belum waktunya untuk dikawin. Yang ketiga, barang siapa memujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, kalau umurnya tidak jelas atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku: Pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat sebagai kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang ketiga, pasal 3 dalam hal tindak pidana bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau keancaman, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkai kebohongan atau membujuk anak, melakukan perbuatan cabul. Solusi untuk mencegah terjadinya kasus tersebut: polisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA guna memberikan bimbingan terhadap tindak pidana perkosaan. 2. Kepolisian melakukan razia miras dan juga terhadap penjualan kaset CD porno. Yang 3. Kepolisian menambah pos-pos penjagaan di daerah-daerah terpencil guna meminimalisir terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana perkosaan. Selain dari upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian, menurut Ibtu Ketut Santiani, upaya penanggulangan juga harus dilakukan oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh kepolisian semata. Jadi masyarakat juga berperan penting dalam terciptanya suasana yang aman dan damai. Ini adalah poster
Stop kekerasan seksual pada anak. Kesimpulannya, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor VCD porno, faktor miras, faktor kelainan seks, hingga faktor anak-anak yang masih di bawah umur berpacaran dengan orang dewasa, dan faktor HP. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberantas peredaran VCD porno dan juga peredaran miras, menambah pos-pos polisi terpencil, dan juga memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pemerkosaan. Sekian dari saya, Bintang Randito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.